Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. B. Memilih presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara dalam satu paket. C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat. D. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik. E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Nah, itulah salah satu kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, pembahasan. Ada banyak lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Nah, KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara. Kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Jadi itu ditetapkan. Jadi berdasarkan dari pemilu yang telah dilaksanakan lalu ditetapkan oleh KPU. Nah, kalau di sini opsi E ya, menetapkan pemenang berdasarkan jumlah quick count atau hitung cepat itu salah. Memilih anggota MPR itu bukan. Jadi bukan wewenang KPU ya. Terus opsi C melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang adat. Nggak mungkin itu tugas KPU. Opsi B memilih wakil presiden dalam satu paket nih salah ya. Jadi jelas sekali sih ya, memilih DPD yang berasal dari calon perorangan. Jadi itulah yang akan ditetapkan oleh KPU. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 23. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah A. MPR dan DPR, B. KY dan Presiden. KY ini adalah Komisi Yudisial. C. MA Mahkamah Agung dan DPR, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oke, kita cek jawabannya. Sudah jelas sekali ya. Jawabannya adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah opsi D, yang membuat adalah DPR dan Presiden. Nah, pembahasan. Indonesia adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Nah, lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah DPR dan Presiden. Jadi bukan lembaga lain ya. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas sekali ya. Nah, pembahasan sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Jadi bukan lembaga yang lain ya. Lanjut ke soal nomor 25. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia, B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia, C. Mengatur kehidupan warga negara yang berada di luar negeri, D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara, E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A.
membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, pembahasan Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, selain itu untuk memperjelas, kita lihat dulu ya, dalam alinea itu ada berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini ada kata-kata melaksanakan ketertiban dunia. Jelas ini merupakan tujuan dari terbentuknya negara Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi jelas sekali di sini kenapa jawabannya adalah opsi A, bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama adalah membina dan menegakkan perdamaian dunia. Kita lanjut ke soal nomor 26. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Karena A, adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan. B, adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum. C, adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. D, adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak. E, adanya penegak hukum yang kurang profesional. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi C, adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Jadi gini ya, makanya setiap orang yang memiliki perkara hukum itu harus didampingi oleh penasehat hukum, itu baik yang berasal dari organisasi IPHI atau organisasi lainnya. Salah satunya ini karena adalah proses penegakan hukum itu biar sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Nah, kita cek pembahasan. Sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat, bangsa yang bebas adalah agar yang pertama adalah masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa, juga penindasan antara sesama anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter. Penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Nah, penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasikan diri sebagai hukum. Nah, kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa. Nah, ya, maka dari itu perlu sekali pendampingan dari penasihat hukum ya, baik berasal dari organisasi yang sudah disebutkan tadi. Kita lanjut ke soal nomor 27. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan. Tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh A, anggaran negara yang terus semakin membesar. B, perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi. C, perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. D, sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional. E, peran serta masyarakat yang sangat kurang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C, perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Nah, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan, dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara. Terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya. Nah, jadi jelas sekali di sini belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ya perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Kita lanjut ke soal nomor 28.